kasih waktunya udah hadir. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengundang speaker Pak Darmin. Ini kan ada teman-teman yang dari GES ya. Maksudnya sebenarnya sebelumnya saya jelaskan dulu GGS itu apa. GGS itu adalah Glowing Saturday. Yang kedua juga networking, dan yang ketiga kita undang teman-teman GES supaya memperkenalkan NLP itu apa sih gitu. Selamat siang, suatu terima kasih MC, suatu kehormatan saya bisa bersama-sama orang yang hebat, luar biasa. Nama saya Darmin, usia saya sudah 62 tahun. Ya, kalau usia saya ini 63, sio harimau. Mungkin sini saya yang paling tua. Jadi prinsip saya adalah menjadi tua itu pasti, menjadi sehat dan kaya itu pilihan. Dan disiplin, bukan pilihannya. Sudah pilih, Anda konsisten disiplin. Jadi banyak orang yang tahu tapi tidak bisa disiplin, tidak bisa konsisten, akhirnya ya begitu ini kesehatan dan kekayaannya. Jadi sepanjang karir saya di uang. Jadi 1987 saya mulai kerja di bank sampai 1999. Jadi saya sudah, kalau Anda takut perubahan dan sebagainya, saya mulai dari perubahan bank itu belum ada komputer waktu saya kerja, Monroe. Jadi Anda sekarang kan banyak job yang hilang, dan saya sudah melihat banyak job di bank yang hilang. Walaupun topik kita sangat sensasional, enjoy pentingnya your life to the fullness. Kita tidak mau bandingkan dengan orang lain. Jadi itu kita masing-masing punya DNA, keunikan masing-masing. Jadi your life itu yang bisa bahagia, fullness bagaimana, Anda tentukan sendiri. Saya cerita waktu saya awal, jadi Pak Agus itu dari bosnya Sky, dia katakan saya dengan Pak Herman dululah influencernya Medan. Cuma dulu belum ada multimedia, dulu kan waktu saya susah, tiap hari saya tulis artikel di Medan Business sudah Om mengenai kurs, mengenai pasar modal, dan itu konsisten setiap hari saya tulis dan sebagainya. Pada waktu itu hampir setiap kuartal, setiap bulan saya ke Singapura, Hong Kong, Malaysia belajar mengenai financial, mengenai wealth management. Semua itu kan ada ilmunya. Wealth management adalah ilmu kaya. Jadi kalau saya di gereja, saya bilang wealth management yang paling tinggi adalah spiritual. Itu ada di Bible. Pada waktu saya ke Singapura waktu itu, setiap saya ikut itu masih ada analisa bisnis, bayarnya 1,8 juta per bulan. Saya pasanglah berita training di Singapura. Oh itu sok-sok kan. Jadi itu di market itu kita lakukan apapun pasti ada yang dukung, ada yang pro kontra. Itu noise bagi saya nggak penting. Ada yang katakan saya ini seminar maniak, ada yang katakan ini gila ini. Pada waktu itu saya cerita mengenai kumpulkan kekayaan, ada bos yang tidak langsung. Jadi jangan kamu sakit oleh orang, kepahitan. Darmin itu lebih muda dari saya. Darmin itu nggak punya pabrik, Darmin itu nggak punya sawit. Dia lebih kaya dari saya nggak? Kok mau berani-berani ngajar kumpulan kekayaan? Ada teman sampai saya nggak peduli, saya tidak sakit hati. Saya bilang sama logika, saya tanya dia, kamu umur 70-an, sakit dokter umur 30-an, kamu bilang sama dokternya, saya tunggu kamu lebih tua dari saya dulu baru saya berobat. Tidak, karena dia itu profesional. Mungkin Anda cari uang lebih pintar dari saya, tapi Anda nggak punya sistematis untuk ngajar. Jadi saya alami apapun saya alami. Kalau di Medan saya disebut University of the Capital Market. Orang mau hijack dari tempat kita dan sebagainya. Jadi orang kan mau terima siap. Jadi kalau mau hijack kita tidak mungkin bisa menjamin orang kita tidak di-hijack. Kita melihat dari sisi positif. Hijack artinya orang mengakui kualitas kita. Kenapa Anda mau curi Anda? Dia nggak punya kan? Kalau dia punya ngapain dia curi Anda? Kedua, kalau tempat kita cuma kapten, misalnya dia jenderal, berarti kan kelas kita lebih tinggi dari sana kan?
Jadi itu kita lihat ya. Jadi kita tetap tiap bulan rekrutmen. Ketika kita market tahun ini, Anda bisa lihat sejak 2023 sampai sekarang, itu influencer yang flexing saya untuk media karena sudah hilang. Jadi pada waktu air surut, itu akan kelihatan siapa yang telanjang. Pada waktu airnya tinggi, Anda tidak tahu dia itu telanjang. Pada waktu ekonomi sulit, cara-cara mudah itu tidak akan bisa eksis lagi. Pada waktu marketnya, saya bilang if you are the real marketer, pada waktu mobilnya booming, indent dan sebagainya, tidak kelihatan ilmu kamu hebat. Pada waktu marketnya susah jualan, kamu bisa jualan, you are the real marketer. You are excellent. Jadi jangan takut, masa susah itu akan datang. Jangan takut kalau masa susah. Masa susah itu justru orang yang berkualitas itu akan timbul. Orang akan cari. Pertama, itu enjoy your life to the fullest. Fullness pertama, you harus yakin your life is not other people life. Jadi kalau Anda tidak punya tahu apa yang Anda capai, Anda hidup akan ikuti jalur, ikuti arus saja. Nah, benar juga ada orang yang mengalir terus seperti air, ikuti arus saja, tidak perlu planning dan sebagainya. Ya bagus kalau Anda syukuri dengan demikian. Di dunia ini tidak ada yang mahal. Yang ada adalah orang yang tidak mampu beli. Semahal apapun, itu ada orang yang pakai. Ada segelintir orang yang bisa beli. Yang kedua, itu the fullness. Anda harus tahu fullness itu bagaimana. Dalam dunia ini ada hal yang tidak bisa kita kontrol dan banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tahu apa yang bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol di NLP kan your thoughts, your feeling. Dan saya percaya the thing cannot kill you will make you stronger. Apapun kesulitan, hambatan yang tidak bisa mematikan Anda, membunuh Anda, membuat Anda gagal, membuat Anda lebih hebat. Dan apapun yang kita belajar, NLP, marketing skill, finance, apapun kita belajar ujung-ujungnya duit. Kenapa duit? Apapun kita profesinya, itu adalah kendaraan kita, instrumen kita untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Anda mau bisnis mau apapun, ya Anda mau kualitas bisnis yang hidup yang lebih baik kan? Dan dalam hidup ini, there is a luxury to say no. Banyak orang yang tidak bisa mengatakan tidak no. Kalau Anda bisnis, klien Anda itu susah, Anda udah kesal sama dia, mungkin 5 kali ketemu gak close, mantra Anda gak punya omset, gak apa, Anda iya, baik di dalam hati kesal, muka dia senyum, bos, selamat pagi, kapan ada waktu, anytime mau dinner, lunch, breakfast, saya kunjungi, kenapa? You don't have the luxury to say no. Karena itu maksudnya no itu luxury. This is a luxury to say no. Pada waktu Anda punya cadangan cukup, Anda punya kemewahan untuk no. Sharing is caring. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Anda tahu itu ada anggota dari 3, nggak ada tak bisa tanya. Yang sudah keluar dari perusahaan saya kan tidak dibawa saya lagi kan. Dia bisa cerita saya yang buruk dan sebagainya. Anda tanya dia. Setiap nasabah yang saya dapat, baik nasabah yang besar, ada satu nasabah yang lebih dari 0,5 triliun satu nasabah, saya tetap kasih broker dan handler yang kualitas. Kalau saya greedy, saya ambil sendiri. Ngapain bagi sama dia? Oke, you handle. Saya kasih najar Anda, saya sharing Anda, ini orang bagaimana, saya bawa Anda ketemu dia. Saya tidak pernah takut bahwa Anda ketemu, Anda bisa particular dia. Are you live with fear or are you live love? Apakah Anda hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, atau Anda hidup dalam cinta kasih? Kalau Anda hidup terus dalam kekhawatiran, kenapa orang tidak bisa enjoy your life?
the fullness. Kenapa Anda tidak bisa happy, bahagia? Happy, bahagia bukan setiap detik. Bisa loh nanti kita, the better is in your mind. Berarti dia muncul, lihat satu itu, dengar satu lagu Anda bisa sedih, anchoring kan, anchoring kan, ketemu orang yang hampir sama dengan ini, lihat mukanya, Anda anchoring sesuatu negatif, kesal dan sebagainya. Karena nggak tahu, belum kenal, lihat mukanya ada kesal dia ada. Di sini, the better is in your mind. Begitu dapat, bisa nggak Anda bisa nggak seperti kepompong yang Anda bunuh kepompongnya, jangan sampai jadi kupu-kupu. Begitu dia tumbuh lama jadi kepayakan, sudah kupu-kupu, Anda nggak bisa, dia sudah terbang, Anda nggak kontrol. It's out of your control. Jadi misalnya dalam 16 hari Anda bayar 18.000 US dollar satu orang, di luar tiket ke Argentina dan sebagainya, dia juga nulis tuh. Kita lihat itu adalah makhluk hidup yang dilindungi. Itinerary demikian, tergantung cuaca, tergantung kehadiran, nggak bisa garanti. Udah banyak nggak bisa garanti, you nggak bisa suruh, terus sign dulu baru ikut. Nggak bisa, wah, you bilang mau turun kapal 10 kali dan pakaiannya 4 lipat, wah dingin dan you bayar mana? Surat, nggak bisa. Tergantung cuaca, bisa ke laut sana, waktunya, ini tergantung cuaca, tergantung dan sebagainya, tergantung ketentuan pemerintah dan sebagainya. Kita satu tempat turun, nggak boleh turun. Di sana ada wabah, kita bukan takut kita mati, takut pinguinnya mati. Dilindungi. Jadi dalam hidup itu kita yang pasti itu cuma 3. Kita semua pasti mati. Gak ada yang eternal, pasti mati. Tapi walaupun pasti mati, apakah kita hidup sembrono? Tidak usah sakit, gak usah cari dokter dan sebagainya. Dan apa yang bisa diselesaikan dengan uang, kita tidak mau bayar, itu juga masalah. Tapi kalau apa yang bisa diselesaikan uang dan kita mampu bayar, itu bukan masalah. Masalahnya ada kerelaan hati, keikhlasan. Oke, ada yang saya ngelantur, yang saya ceritain ada yang saya alami sendiri, apa yang saya lakukan, saya nggak tahu sosok apa tidak sama Anda. Oke, mau masuk sini. Anda belajar, apapun Anda belajar, ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Income lebih tinggi bisa bahwa kita banyak alternatif, banyak choice, menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi. Sehingga Anda mau liburan, nggak usah tunggulah sales tiket. Anda bisa, ekonomi nggak ada, bisnis class, udah selesai, terbang aja. Mahal nggak apa-apa dan sebagainya. Ini kerelaan hati dan jadi ini siklo kedua yang saya kan berbicara mengenai 4 pilar dari West Management. Anda bicara sama saya orang bank, Anda bicara dengan orang bank, perbankan Singapura dengan Indonesia, kita legend 10 tahun terlambat. Jadi pada waktu itu saya belajar di Singapura, pasar modal di Hong Kong, saya terapkan sini, saya udah head leading dengan orang lain. Web dari Anda profesional. Ada businessman, ya penghasilan dari bisnis Anda. Pada waktu 1987, saya di perbankan, training, account officer itu adalah bagian kredit. Sudah itu saya dipromosi tim leader, 1989 saya sudah jadi pimpinan, 1990 saya sudah jadi sub branch manager. Anda bukan memention itu karena saya jadi pimpinan di sana. Pada waktu itu saya mau dipromosi jadi project officer, keluar SK dari direksi. Direksi itu adalah Pak Indra Wijaya. Pak Indra Wijaya adalah anaknya Pak Eka Cipta Wijaya. Konglomerat itu dia ini. Keluar tanpa sepengetahuan saya, bos di cabang itu, saya dengan Pak Matil Yusuf, dia pimpinan, saya wakil dia. Kamu ngurusin ya, nanti tendernya perbaikan kantor BI di Siantar, kamu ngurus, nanti kamu jadi ajunya orang lain, saya nggak mau ke Siantar. Kamu gila kamu, orang lagi rebutan jadi pimpinan, kamu dipromosi kamu. Enggak, saya ngajukan kamu, jangan bikin malu saya. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Matil, saya bilang, terserah kamu, saya pun satu surat ke direksi. Marahin sama bos, kamu orang gila nih.
kamu ada di BI Sunda, kamu orang pertama yang berani-berani lawan di direksi gitu. Habis karir. Udah, dia bilang nggak apa-apa. Jadi di sana ada di Pak Matius pindah ke Lipo. Ikut saya kan. Berapa orang kita ikut dia, kamu sini udah mentok lah. Kamu kan nggak mau dipromosi di BI itu 3 tahun keliling. Teman saya ada sampai ke Jambi, kemana-mana dan sebagainya. Sehingga dari orang Jambi, ada yang di Batam dan ke Lipo, ya. Biasa lah di sini di hijack ke Lipo kan. Jadi setiap di bank itu itu ada asosiasi, makanya organisasi penting, ini sinergi penting. Dulu ada Perbanas, Persatuan Bank Nasional, Swasta Nasional. Saya di kepala Litbang, penelitian dan pengembangan SDM. Maka pada waktu itu kita banyak trainer-trainer Jakarta, kita punya budget, organisasi kita undang. Makanya banyak orang, Pak Benyamin itu di Aksa Life yang sangat besar timnya di insurance. Berapa tahun lalu ketemu, ngajak teman, dia bilang Bandarmi saya terima. Kenapa? Dulu awal 1990, awal saya masuk insurance, kalau saya mau training saya harus terbang ke Jakarta. Dulu beli internet belum, beli buku kan susah, gradinya belum ada. Saya harus terbang ke Jakarta, antara Anda itu Mario Teguh, Hermawan Kartajaya, orang-orang tipe Andri Wongso itu saya yang datangkan dia ke Medan. Jadi saya bayar 200.000, 250.000, saya udah bisa ikut, gak usah tiket. Jadi Mariani itu semua kita. Pada waktu itu kita dengan Pak Tanegi, kalau Anda tanya Pak Tanegi, dia bilang dia itu dijerumuskan oleh saya jadi trainer. Jadi sampai sekarang jadi trainer. Dulu saya ngobrol sama dia training di SQ, dia kamu punya skill, jadi trainer aja. Jadi waktu saya di bank, suruh dia sharing ke bank, akhirnya tadi dia pelan-pelan, kita berempat bentuk sama Pak Polin, bentuk satu Unipro Training Center. Jadi makanya dealing sama pembicara ini saya tahu sekali. Pembicara itu sama dengan hotel. Pembicara ada jual jam dia. Kalau hari ini saya nggak punya dia, nggak punya income. Jadi lu carilah jangan fix seasonnya, sama dengan lo mau dia murah sama pembicara, Pak kapan yang low season? Daripada Bapak nggak ada deal lah spesial harga. Jangan bilang diskon, marah dia. Kita win-win aja, dia lah yang spesial. Dia dan Pak kan biasanya buy one get one free kan. Jadi Pak ini tiket Perbanas sudah bayar, hotel sudah bayar, fee sudah bayar. Bapak extend 1 hari, fee-nya yang spesial. Ya makanya kita bisa jual public seminar. Gak usah tanggung tiket. Jadi ini Perbanas sudah bayar, Perbanas ini kita buat untuk cari income dan kebetulan kita hobi dan itu jual seminar ke publik, kita udah tahu itu paling stres. You udah tahu berapa orang ikut, you harus bayar dulu analisa mahal, bayar analisa, nanti fact sama orang belum efek, tawari, ada yang nego lagi, ya Medan biasa lah, 5 orang bagaimana? You taruh 4 gratis 1, 2 bisa gratis 1 gak, nanti bisa diskon gak? Ada yang sudah daftar dulu, nantilah saya bayar gak datang ya. Kita udah booking makan, dia gak datang ya. Kita udah tahu bersifat dari. Jadi kebetulan kita ini ini hobi, ya kita jalani. Dan pernah dengan bosnya SBU yang sekarang di Brigjen Katamso yang gedungnya di Penggal itu Informa sekarang. Dulu kita buka sekolah di sana. Dulu itu di backup oleh SBU. Pak Irwan Chandra itu teman baik senior saya. Yang lebih tua dari saya, kalau Anda berbicara orang bank yang bisa jadi kaya di bank, dia bukan kaya. Sudah meninggal orangnya. Saya tahu mungkin sepanjang dia sakit itu mungkin ada 50 miliar dia habis untuk pengobatan. Ke Singapura, kondo dia, datang. Dia kan Singapura, datang ngobrol sama saya bisa sejam lebih dan sebagainya. Dia di properti mega grow dan sebagainya. Jadi Anda harus NFT kan modeling kan. Anda di bidang ini siapa yang paling sukses? Anda kan belum ada modeling dia. Bagaimana Anda lebih dari dia? Jadi ini wealth creation. Sudah itu wealth accumulation. Kenapa orang yang income-nya besar pada waktu itu saya di hijack di mana-mana
Dengan grup ini bos saya Pak Budiarto, keluarga Pak Karim, Kapela Group, dia punya uang dari saya. Jadi pada waktu dia orang hijack, kita kan bukan di sini lagi kan. Orang cari butuh kita kan, kita yang kasih, oh boleh kasih mobil ini, kasih transfer fee ini, kasih training ke Jepang. Saya training itu semua dibayar perusahaan dulu. Dulu itu, LPPM di Jakarta, Prasetyo Mulia Jakarta, tiket terbang. Jadi pada waktu Anda mau, uang itu adalah seperti air. Uang itu seperti air. Air ada dari tempat tinggi mengalir ke bawah. Demikian juga Anda mau sukses di bisnis cuma dua. Anda perang harga pricing yang paling murah, atau Anda unik. Kalau Anda nggak bisa unik, nggak ada value added, ya Anda perang pricing. Jadi pada waktu saya tahu kan bank itu 5% dari biaya kerja itu training. Pada waktu Anda mau training, Anda yang bos, saya mau training lah. Dan banyak hal bisa akalin. Jadi direksinya, bosnya bisa terbang tiket jalan-jalan luar negeri, dia bilang training kan. Dia buat acara training dia. Kau untuk dia. Jadi dia bilang, Pak, saya ikut training, pulang saya ngajar. Saya kasih aplikasi, maulah dia kan. Bayar satu orang, satu sumbang dapat. Ini ke Jepang, dikirim, kemana dikirim. Singapura, dikirim. Belajarnya Singapura entrepreneurship. Sehari di sana. Ada intrapreneurship. Jadi entrepreneurship, bos mana mau kasih kamu kan lari ya. Pak, nanti saya ngajarin karyawan kita marketing jiwa entrepreneurship, tapi saya ubah mindset jadi intrapreneurship. Reframing kan, happy kan. Jadi di sini pada waktu saya pindah-pindah terakhir di Danamon itu sudah ada. Dan pada waktu Anda di hijack, dipindah-pindah mana? Kan setiap presiden baru ada 100 hari evaluasi kan. Pada waktu Anda di hijack, Anda harus bisa show the magic. Anda di hijack, Anda akan jadi musuh semua orang. Yang existing pasti musuhnya enggak. Akan dihambat, dikerjain. Anda kan di perusahaan mana kan office politik kan. Jack mau proses kredit, ini orang appraiser-nya kan, hopeng sama itu kan. Lagi ada jadwal, gak bisa dan sebagainya, hambat dan sebagainya. Book notaris, wah lagi penuh ini dan sebagainya, suruh orang legal yang buka. Jadi Anda harus show the magic. Bagaimana? Awal itu booking loan atau dan sebagainya. Anda baru bisa, oh dia layak lebih dari kita. Tuhan bilang, apa yang bayar mahal-mahal sama dia. Pada waktu saya di hijack di mana-mana, kita kan belajar negotiation skill, kita praktekkan nggak semua orang yang mau hijack kita, ada dua ya. Pada waktu income saya tertinggi, ini web creation ya, saya profesional. Income saya tertinggi, pada waktu saya nggak punya uang. Saya bisa ngurusin bank, saya orang finance. Kasih budget mau laba profit berapa, tembus. Tapi orang kan senang pain dan pleasure, menghindari pain, cari ke pleasure. Jadi yang ngomong dengan dia, Pak, saya tahu Anda dari kecil, dari bisnis kecil-kecil, buka toko, Anda yang hutang orang, kan Anda buka pabrik, Anda kasih hutang orang. Kasih hutang orang, bonusnya udah pegang. Belum tentu jadi uang kan kalau nggak dibayar, bad debt. Sedangkan Anda pinjam uang ke bank, pabrik Anda di Agunda, sertifikat semua. Ada yang minta personal guarantee lagi, habiskan disita semua. Saya bilang, jadi Anda pernah pikir gak, semakin besar bisnis Anda, uang kekayaan Anda semakin besar, tapi bisnis Anda itu suksesnya apa? Key success factor-nya apa? Jadi Anda sebagai profesional, bisnisnya Anda tahu, bisnis saya ini suksesnya apa? Kalau Anda tidak tahu, Anda nggak bisa ulangi. Anda nggak bisa scalable, nggak bisa multiplikasi. Suksesnya apa? Wah, suksesnya saya lah kuasain rahasia produksi dan. Oke, saya bilang mohon maaf ya. Suatu hari, padahal saya dekat sama dia. Anda diundang Tuhan minum kopi di surga. Bisnis Anda bagaimana?
bank nanti suruh stop kredit, anak Anda harus tanggung kredit, Anda utang 100 miliar, 10%, 10 miliar, setahun dan sebagainya. Bagaimana bisnis Anda? Distribution. Pada waktu kita tahu loh, aset saya berapa, hutang saya berapa, saldo uang saya berapa, tapi saldo hidup Anda nggak tahu. Tiba-tiba umur 17 tahun main bulu tangkis, ada game over Anda. Jadi pada waktu Anda game over, jangan ini harta jadi kutukan, rebutan lah tadi, rebutan ini bagaimana aturnya dengan baik. Kita juga pernah bantu satu orang yang punya anak lakinya satu, kita tadi sahabatan sama kan. Sekarang undang-undang perkawinan nggak bisa, oh saya kasih laki-laki perempuan nggak bisa, oh ini ribut gitu. Jadi saya bilang, kalau menantu kamu 3 ini kan, kamu nggak tahu kan, putri kamu baik lah. Ini rata, ini gabungan ya 75%, anak kamu jadi kick out, votingnya kalah semua. Jadi bagaimana? Ya. Nanti kita buat di sini. Nanti buat satu berapa, sign semua notaris, ini setuju, meninggal, ini nggak punya lagi ini, nggak ganggu bisnisnya, ini dapat berapa? Klaimnya di sini. Sebab kalau dia minta, ini bisa hancur, makin besar makin hancur. 1 T, 750 miliar, dari mana datang uangnya? Jual aset, gak ada membeli gak pabrik dia. Inilah ilmu kekayaan yang kaitan dengan siklus hidup Anda. Ya, di sini ada makan. Pak, tadi itu protection kan Bapak bilang kan itu preminya bisa dipinjam dari bank. Maksudnya gimana? Kita udah masuk asuransi, kita bisa juga ke bank untuk pinjam. Jadi misalnya itu saya mau beli 10 juta US dollar. Insurance, kalau di insurance Indonesia, begitu kalau masuk hari pertama cash value-nya kan 0 kan. Tahun pertama mungkin kecil. Kalau ini insurance universal life, ada lagi sekarang banyak variabel, itu cash value-nya bisa 90% hari pertama. Jadi ini punya cash value, bisa jaminan ke bank, ada berapa bank di luar ini yang bisa. Cash value maksudnya gimana? Nilai tunai. Jadi polis itu bisa dijaminkan bank, pinjam uang, bank yang bayarin ke insurannya. Jadi nanti bank yang bayarin premi ini premi kan punya, kalau dulu yang saya beli itu punya guaranteed per tahun 3% US dollar. Jadi kita pinjam ke bank berapa persen, kita selisihnya kita bayar bunga itu aja. Kita hitung lah, kita sanggup nggak dan sebagainya. Itu ya. Ya. Sekarang juga sama, kalau kita KPR juga beli asuransi jiwa dan itu ada paparan. Ya, Itu langsung. kan dia pas kita langsung dari depan. Ya. Oke. Dari segi, silakan Pak Lu. Ini saya mau tanya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dalam dunia usaha itu yang namanya hutang di bank kan sudah lumrah ya Pak Darmin. Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah apakah kita mengambil pinjaman atau hutang di bank dengan jaminan pabrik itu bagian dari poin nomor 3 Pak, protection. Otomatis dana pribadi kita kan tidak banyak yang kita suntikkan ke dalam dunia usaha yang kita jalankan. Mohon petunjuk Pak Darmin. Itu sini ada orang finance? Enggak ada. Orang asuransi. Asuransi ya. Background saya finance, jadi Jualan baru. itu bisa case per case. Lantaran saya dulunya credit officer, sampai saya terakhir itu corporate banking. Di Danamon itu sebenarnya sekarang sudah dibagi. Dulu sudah ada BN-BN-nya. Kalau corporate banking dulu itu 5 miliar rupiah.
5 miliar dulu itu 1000-an US dollar, kira-kira 3 jutaan US dollar. 3 juta sekarang 50 miliar lah rupiah sekarang. Jadi sekarang ada bank, tergantung size banknya. Ada yang 50 miliar sudah masuk corporate banking, ada yang di atas 100 miliar baru masuk corporate banking. Jadi pada waktu kita ambil kredit ini, kita akan nilai kelayakan usahanya, sort of payment dan sebagainya. Jadi pada waktu kita masing-masing orang kondisinya beda-beda. Sama dengan Anda datang ke dokter, kalau Anda masih sakit, Anda mau ke gym, jangan, sehatkan dulu baru ke gym. Sama dengan bisnis Anda, kalau Anda masih starting awal, ya tidak bisa plan demikian jauh, nanti cost-nya akan tinggi sekali. Jadi sehatkan dulu bisnis Anda, cash flow-nya sudah oke, baru lakukan itu. Jadi sama dengan orang yang mau makan ikan asing, yang segernya nggak cukup makan kan? Kenapa nih tunggu sampai diasingkan baru dimakan? Jadi masih Anda harus tahu stage Anda di mana. Kalau starting stage Anda nggak bisa demikian. Cuma Anda tahu sebagai ilmu, nanti saya akan ke sana bertahap. Sama dengan Anda buka toko sendiri, kecil, Anda nggak bisa, wah ada marketing, ada finance, ada ini, nggak bisa, Anda kerjaan sendiri dulu, soalnya cost-nya tinggi. Step by step dulu. Oke, saya balik cerita ya, pada waktu itu David kelas 6 SD, dia sampaikan sama istri saya bahwa dia mau belajar di Amerika. Saya kan orang finance. Saya tanyalah family yang anaknya kuliah di Amerika. Saya tanyalah nasabah kaya saya, wah ini kan, saya udah hitung gaji saya sama bonus gak usah makan, juga gak bisa biayain. Saya waktu itu masih sisa 6 tahun, kan dia tambah aja 6 tahun gak bisa. Jadi gak bisa, ini karena Tuhan itu baik kali. Pada waktu saya ketemu ada jalan buntu, dia bukakan jalan baru. Sama dengan saya di BI kan mentok kan, Swiss ke Lipo naik lagi lebih tinggi, income lebih tinggi. Pada waktu Lipo ada opportunity, lompat lagi. Pada waktu ini bank dijual, bank ini jual, saya tahu jual, sebab di bank jual itu tinggal, waktu dulu kita ada 3 direksi, Dirut, bos saya direktur marketing dan kredit, direktur operasional, yang beli bank ini Marimoto Sini Hasan, Tex Mako Group, sudah bankrupt. Dan itu ada ketemu bos yang sadis, saya pernah diancamnya, dia bilang, kamu pernah ancam Anda? Jadi dia waktu mau beli bank ini ketemu saya, dia depan saya bilang, jadi life itu experience itu yang tidak ada di buku. Dia bilang sama Darmin, 3 direksi, saya 2 ini nggak pakai, saya pakai kamu. Saya tambahin 14 kamu. Kamu bicara jujur sama saya, ini ada off balance sheet. Ada hal yang tidak dicatat, ada aneh-aneh kan? Kalau kamu bilang sama saya ada, kan? Kamu aman, tetap saya pakai. Saya anggap itu kamu jujur. Selanjutnya kamu aman. Jangan sampai saya sudah beli, saya temukan kamu yang habis. Ini memang posisi saya. Saya bilang kan kamu udah undang ANSEN-nya kan, investigation audit, forensic audit, kan udah kan? Udah kunjungi ke debitur, sudah konfirmasi, ya nggak ada yang aneh nih. Jadi kamu di posisi ini, kamu yang lakukan, ini bos Anda makan gaji sama dia, hidup sama dia, Anda mau nggak balik syarat ini, demi ini? Enggak, nggak ada. Kamu tanggung aja, jalan nih, makanya berapapun harga jualnya saya tahu. Walaupun bos itu nggak ngomong sama saya, so saya ikutin di bawah, aktornya saya baca semua kan, premiumnya berapa, oh saya tahu belajar prosesnya, merger. Dan proses itu, kalau orang beli satu perusahaan besar, Anda beli perusahaan lebih kecil, kan lebih mudah. Nah, saya pakai teknik itu untuk beli satu BPR tanpa uang. BPR, beli uang tek. Dulu masih muda, dulu kan orang media tidak secanggih sekarang, orang tidak transparan. Kalau semuanya sudah transparan, sudah teknologi canggih, Anda susah. Track digital Anda bisa diketahui. Dulu muda, notaris,
pakai ini suruh satu orang dulu, terus nanti batalin, jual langsung ke sini, ambil spreadnya. Nggak usah bang, jadi deal itu kan, itu bisa pakai. Jadi setiap kejadian, what lesson I learned, what I can apply. Ya nggak usah sekarang, nggak bisa lah. Jadi itu 97 jual, 99 saya beli satu PPR jual. Merjal ABCC kan. Pak Darmin, boleh ya. Dari yang dipaparkan Pak Darmin mengenai teman ini kan satu creation, dua accumulation, distribution, dan protection. Ini harus berurutan seperti itu atau boleh tergantung kondisinya kita. Menurut Pak Darmin, baiknya gimana? Dari mulai starting kita bisnis. Starting di sini. Jadi ini instrumen Anda untuk semua biaya hidup Anda, semua lifestyle Anda. Inilah sumber income Anda di sini. Ini sudah berlebih, baru kamu bisa pikirkan yang lain. Sama dengan Anda, Anda mau beli rumah, gak punya uang, DP juga cukup, ya sewa dulu lah. Kamu boleh punya impian, sampai ini apa dan sebagainya. Dan saya katakan di Malaysia, beda dengan di Indonesia. Di Malaysia, ada satu teman baik saya, Mr. C.S. Wong. Dia adalah financial planner, tulis buku yang top di Malaysia. Banyak klien dia yang masih bermasalah dengan cicilan beli rumahnya. Dia kan beli rumah kan, yang berapa kamar cicilannya, pakai kredit cicilan sekian. Sudah bayar DP kan, punya mobil, cicilan mobil. Dia bilang sama dia, kamu mau jadi budaknya rumah dan budaknya mobil atau mau hidup enak dengan tinggal tempat yang enak dan sebagainya. Jadi dia kasih tanda think outside the box kan. Selama ini orang kan cicil, kalau mau dia hitung sama dia. Dia tunjukkan di Malaysia 10 tahun terakhir harga rumah nggak naik lagi, yang ada malah yang turun. Tertentu daerah tertentu turun. Jadi harga rumah nggak naik. Nanti kalau yang sama 10 tahun yang depan kita nggak tahu naiknya atau tidak. Kalau tidak naik kan 10 tahun kamu bisa. Kalaupun naik kamu tinggal daerah lebih jauh aja. Cari yang sesuai kemampuan kamu. Jadi dia jualin, lunasin kreditnya kan nggak punya cicilan beban aja. Jual mobil, sewa rumah. Kalau kamu punya rumah sendiri, bocor, kan? Bayar lagi kan? Kamu sewa di Malaysia, bilang, woi bocor, telepon aja ownernya, woi rumah Anda bocor, di kontraknya di main beda dengan sini. Ada dia sewa, semua bocor apa, ownernya yang beresin. Telepon ownernya datang, dia enak lagi, gak usah pusing-pusing. Jadi mereka perjanjian, kalau ini berapa hari gak apa, dia bisa potong dan sebagainya. Jadi jual mobil gak usah cicilan, kamu income, kamu naik Grab, sewa rumah. Jadi kemana kan Grab itu ya puluhan ribu mobil kamu senang apa aja di sana. Di sana kan di Malaysia nggak sampai sini. Di Indonesia kamu mau Grab premium juga ada, mau mobil mewah juga ada, tinggal kamu bayar lebih mahal aja. Jadi di sini kondisinya di Malaysia sama kita beda. Bagaimana dengan kalau misalnya kita seorang mencari nafkah dalam rumah tangga? Nah, yang kita khawatirkan kalau kita sewa rumah, bagaimana dengan kondisi misalnya tiba-tiba kejadian menimpa kita? Nah, anak kita gimana gitu? Kan dia mungkin masih kecil, belum bisa mencari duit seperti kita gitu ya. Nah, itu kan kondisinya berarti dia sewa rumahnya gimana dong untuk melanjutkan? Ya, ini hanya contoh di Malaysia, satu contoh ekstrim. Tapi dia beli cover insurance. Jadi insurance itu Anda butuh, saya tulis di sini ya. Asuransi itu sama dengan di sepak bola kiper kita. Jadi sama dengan kita naik satu kapal di Sibolga, apa yang kapal bagus, dia nanti hitung berapa penumpangnya, pelampung sesuai dengan jumlah penumpang. Ngapain double daripada jumlah penumpang? Itu kan makan space dan biaya. Ya artinya Anda tahu kita pakai insurance di wealth management namanya income replacement.
Jadi Anda ketika ya kalau orang insurans itu paling enak, income replacement nanti besar sekali, Anda sanggup nggak bayar premi dia? Oh, saya mau hidup sampai usia 100 tahun. Banyak orang yang umur panjang tapi uangnya nggak cukup panjang berlebihan. Kalau saya sendiri, saya orang yang kiasu. Saya beli insurans sampai cover saya usia 120 tahun. Sebab makin panjang usia Anda, cash value Anda nol aja. Anda nanti mati makin sedikit ambilnya. Saya beli sampai 120 tahun dan no lapse. No lapse ada tidak akan hangus. Nah itu ada di luar negeri. Di sini, No lapse. di sini ada, cuman enggak Nggak sampai 100 tahun. Nah itu belum ada, enggak 100. Sebab saya kan belajar di Vancouver. Jadi kalau ada pendeta cerita sama saya di firman Tuhan perjanjian baru, usia manusia 70 dan 80 itu ada kesusahan dan penderitaan. Saya bilang saya tidak amini, saya amini perjanjian lama. Usia manusia 120 dan makin tua, makin sehat, makin kaya, makin sejahtera. Jadi saya nggak beli sampai 120. Mati masuk surga. 120 ada no lapse. Yang boleh mahal preminya. Jadi insurans kamu hitung lah. Sudah hitung, itu kan ideal kan? Apa yang optimal? Kan nggak bisa kita buat plan. Jadi kita sanggup nggak bayar itu? Dan di insurans juga ada dua. Kalau Anda punya uang berlebih, kan tergantung semuanya di framing kan. Anda uang berlebih, orang yang berlebih uangnya taruh deposito beda dengan orang yang kurang uangnya. Cara pandang, cara analisa, cara hitungnya. Kalau orang yang uang berlebih, daripada saya taruh deposito cuma 3-4%, saya bayar 10 tahun, saya bayar sekaligus, diskonnya lebih besar daripada deposito ya. Saya bayar sekaligus. Kan? Tapi orang yang belum mampu sekaligus, dia bilang ngapain uang habis? Kan kalau saya bayar per bulan, tiba-tiba bayar 6 bulan meninggal kan lebih untung kan? Saya bilang nggak ada yang mau untung dari asuransi, nggak ada yang mau meninggal dari cepat kan? Jadi beli asuransi bukan untuk cari untung, untuk proteksi. Itu adalah income replacement. Oke ya, jadi mungkin saya nggak bisa jawab semuanya. Apa yang saya sampaikan general, general itu nggak bisa. Di dunia ini tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Itu adalah perlu Anda konsultasi lagi sama orang yang punya independensi yang bagus, integritas yang bagus, dan sebagainya. Dan saya orang yang paling dibenci sama broker-broker. Sebab saya bilang ada teori 90-90-90. Gak pernah orang mau ceritakan teori ini sama. Anda Google aja pasti ada. Artinya 90% orang yang trading saham 90 hari habis 90% uangnya. Nah itu tidak saya ceritakan, saya dimarahin sama broker. Kamu gila, ini mana ada bisnis? Bikin takut orang kan? Majority orang kalah, makin agresif, makin cepat habis uang Anda. You punya teknik, you punya metode yang untung 6% kan? Kalau 6% dia bisa untung sebulan, itu gambling loh. Itu kan 50-50 kan. Ngapain dia keluarin modal, you habis cost 3%, you orang nggak keluar modal, ambil angka 3%, Anda kan 3% bodoh kan? Bodoh kan? Tapi kan tidak pernah diceritakan oleh orang yang ngajarin day trade, orang yang broker itu nggak pernah ceritain sama Anda kan? Lalu makin banyak trade kamu, makin banyak cuan dia. Dan saya yakin 90-90-90. Kalau saya cuan Anda cuma short term, ngapain saya makan enak sama burung, kucing, bauku makan enak. Cuma sebulan, nanti bulan depan kere lagi kan. Kalau Anda mati kan, nggak omset kan, kere kan. Kita mau buat edukasi yang benar. Jadi ini yang saya cerita ini banyak yang benci saya. Jadi tanya dia punya metode nggak? 6%. Caranya bagaimana? Sahamnya apa?
Lu jangan tunjukkan, kalau saya mau tunjukkan historis, bisa loh, saya ini, ya bluffing lah itu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kan itu yang wow itu kan 4 itu kan lebih banyak kan tadi kita ngomongnya tentang company. Nah ini kan teman-teman di sini kan personal. Gimana kita bisa menerapkan ke personal hidup kita? Personal, ya. Saya balik lagi ke sini. Cash flow keluarga, Robert Kiyosaki. Ini nggak salah baru tahun 2000 kan muncul. 1994 saya sudah praktekkan. Pada waktu itu saya employee, ini kan, employee ini di sini 90 sampai 95% orangnya di sini. Ini 10 sampai 5% orang di sini. You trade time with income. Anda tukarkan waktu keahlian Anda untuk income. Kalau Anda nggak punya keahlian, income Anda rendah. Tukar waktu dengan income, itu yang paling rendah. Waktu dan skill income lebih tinggi. Jadi saya di sini bankir, kenapa saya direkturnya Solid Bank, Capella Group, saya punya gaji, punya fasilitas, punya bonus. Saya di sini self employee kan, pengacara, dokter, konsultan, dan di sini kan Anda buka kan. Jadi bekerja bisa nggak konsultan? Bisa. Saya nggak sebutin grupnya. Padahal saya di bank, orang bank kan paling enak. Orang ya kalau tahun 1990-an orang sangat respect sama bank. Sekarang sudah kurang. Dulu apalagi pimpinan bank dia respect sekali dan sebagainya. Dia sering ngundang kita makan, kongko. Kadang-kadang apalagi dulu saya sering nulis artikel, saya pernah nulis Sun Tzu in Business. Tesis saya di MBA adalah mengenai Sun Tzu, aplikasi teknik Sun Tzu di bisnis. Sun Tzu itu kan know yourself, you know your enemy. Setiap peperangan kamu akan menang. Ini orang yang uangnya sedikit, waktu juga sedikit. Yang orang yang kerjanya gaji pas-pasan, harus kerja lembur, kerja 2-3 kerja, ada yang jualan online, tidur juga kurangin, ada yang jualan luar negeri, beda waktu, dia harus kontrol dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang uangnya banyak, tapi waktunya sedikit. Jadi banyak loh bos besar, kok minta dia tiap bulan liburan, no mana bisa. Ada orang yang praktek, kalau nggak praktek, nggak buka toko, nggak ada cuan, nah liburan, spend keluar lagi kan, udah nggak ada uang masuk, spend keluar lagi. Yang ketiga adalah di sini, ini waktunya banyak, uangnya nggak ada, ya mobil pengangguran itu, pengangguran ada. Di sini yang keempat, uang banyak, waktu banyak, you baru enjoy your life to the fullness. Jadi eat, play, learn while your money work for you. Jadi uang itu, kalau kita menjadikan uang itu tuan kita, itu dia kejar. Tapi uang itu adalah budak kita. Uang yang bekerja untuk kita menghasilkan uang, itu kita baru bisa enjoy our life to the fullness. Uang cari uang. Jadi orang Chinese kan katakan kita punya 2 kaki, uang itu 4 kaki. Kamu kejar uang, cari uang, dia ini makin cepat. Dan bos saya, Pak Otaria di waktu saya di Bank, dia mengatakan, kalau Anda mau menang dalam satu perlombaan dan skill Anda kurang, Anda tidak bisa melawan kompetitor. Anda cari aja, kalau di satu pacuan lomba kuda, Anda skill tunggai kuda kurang, Anda cari aja kuda yang paling cepat, tunggangin dia. Jadi saya juga tidak akan bisa sebesar demikian kalau saya punya kepintaran sendiri, keahlian sendiri, tanpa satu platform backup bendera yang besar. Bisnis kita adalah bisnis kepercayaan. Kalau tanpa planning group, saya nggak bisa sebesar ini. Tanpa adanya POP system yang bagus, saya nggak bisa tenang. Jadi semuanya perlu sinergi.
Anda pintar nyanyi, Anda perlu sound system yang bagus, Anda perlu panggung yang bagus, Anda perlu IO yang bagus untuk organize data orang. Jadi masing-masing orang carilah kuda tunggangan tersebut, carilah panggung tersebut, carilah satu tim yang luar biasa yang bisa itu. Dan masing-masing orang, Anda akan discover yourself, discover dengan kerjaan waktu, ada yang singkat bisa ketemu, ada yang sepanjang hidupnya nggak ketemu. Di NLP itu kan biasanya kan kita modeling orang. Nah itu kan pertanyaan saya adalah dulunya kan Pak Darwin awalnya employee. Terus gimana, misalnya isi otaknya apa sih sehingga bisa pindah-pindah kuadran, terakhirnya bisa dengan slogan tadi kan, yang maksudnya makin kaya atau yang udah makin tua terus bisnis bisa diwariskan gitu. Nah maksudnya kan kayak kita nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya sekarang pemikiran kita kan ini dulu ini mungkin kan mau pergi jalan-jalan, terus kita kadang nggak mikir terlalu jauh. Apa sih mungkin boleh kasih tips ke kita? Misalnya kayak kita usia 40-an, apa yang perlu dibuat untuk manajemen keuangan kita sehingga nanti kita sekarang udah bisa menikmati dan tua juga bisa menikmati gitu. Oke. Yang satu Pak. Terus yang kedua, boleh sharing nggak? Misalnya habitnya Pak Darwin sehari-hari itu apa? Misalnya bangunnya jam berapa? Setelah bangun tuh ngapain? Daily habitnya apa yang dikerjakan gitu? Karena yang harus pakai telepon dan nggak mau sekarang POS kan mudah. Kita yang tawarin malam-malam habis jam kerja kan bosnya malam baru ada shopping kan malam ikutin dia. Saya pernah dimarahin satu bos dan bisnisnya sudah tutup. Pada waktu itu kan dia datangnya ke customer service, bukan nasabah kita. Orang Medan kan sombongnya kan hebat. Datanglah ke kita dibuat makin orang yang makin kaya, makin sombong, makin berkuasa. Sudahlah, jangan cari dia masalah orang kita. Cuannya sama kok, ngapain cari? Jadi Warren Buffett mengatakan, kalau kamu bisa lewatin sampai hasil lewatin yang mudah, ngapain cari yang susah-susah? Dia datanglah, kita nggak tahu ke customer service mau apply kartu visa. Kita buat lah, nggak ada jaminan dia bilang. Masa nggak percaya sama saya? Kita apply, dapatnya silver, limitnya 2 juta. Dia marah sama kita loh. Kamu gila, saya sekali ke Singapura belanjanya nggak cukup. Tahu saya siapa? Gak mau dia, gak mau kan sudah energi kan? Mau kita kerja lagi, dimarahin lagi dan sebagainya. Aduh. Soalnya dulu masih belum ada platinum, silver dan gold. Pak, Bapak tadi kan bilang pagi-pagi ke kebun, terus door-to-door dengan Pak Matius gitu. Waktu flashback lagi, waktu itu maksudnya apa yang memotivasi sehingga mau turun? Karena kan kayak sekarang kan kita kalau mau door to door aja kan malas pakai Instagram aja lah, kayak lagi door to door gitu. Nah, motivasinya apa waktu itu Pak? Satu. Terus yang kedua, turning point Bapak, perjalanan hidup Bapak sampai 60 tahun, apa sih turning point-nya? Terus waktu ketiga, waktu Bapak berada di titik terendah itu, gimana come lagi, balik lagi Pak? Beruntung itu ada dalam hidup ini. Kalau di firman Tuhan mengatakan, orang yang beruntung adalah mendapatkan istri yang baik. Pada waktu saya pacaran, saya masih naik sepeda motor, dia sudah bawa Mercy. Jadi untung juga papa saya kan punya rumah. Pada waktu saya berkurang uang, ya minta bantuan juga lah. Jadi turning point-nya adalah pada waktu itu. Pada waktu itu, David katakan dia mau kuliah. Saya hitung nggak cukup dan sebagainya. Pada waktu 1998, di bank itu nggak ada kerja lagi. Waduh, dalaman kena ras, kolaps, bunga 60%, bunga kredit 70%. Jadi banyak kredit macet.
Saya pernah datang orang taruh pistol di meja saya waktu saya di Kanada. Nangis-nangis depan saya. Dia bawa family dia yang kaya. Dulu kan belum ada handphonenya, ada handphone tapi ada foto kan. Taruh pistol depan saya, datang masuk. Saya bilang, lantaran saya di hijack dan sebagainya. Saya kan melalui berbagai rintangan dengan what doesn't kill you make you stronger. Jadi saya waktu di bank, kalau orang bank, pertama temuan belajar itu penting sekali. Kedua, kerjakan, jangan lihat hasilnya. Sepanjang kau waktu itu, waktu tenaga nggak bisa disimpan. Kamu nggak pakai tenagamu, nggak pakai waktu kamu, habis kan? It's a wasting komponen kan? Kalau kamu pakai, juga tidak menambah kos kan? KPK kan kamu tabur, hukum tabur tuai kan? Tapi Buddhis kan karma, sebab akibat kan? Kamu mau hasilnya, semua orang mau hasilnya kan? Tapi harga nggak ada yang mau bayar kan? Jadi pada waktu itu, saya di bank, saya ini accounting, saya finance, saya belajar legal. Saya belajar sistem operasional perbankan. Jadi pada waktu itu, semua notaris kan mitra kita. Kita carilah notaris yang mau sharing aja, seperti yang ada. Jadi saya belajar legalnya, saya orang legal saya tanyakin dia, kenapa begini, pengikatan tahun demikian dan sebagainya. Jadi saya itu, habis itu. Omset masih naik turun dan sebagainya. Sudah di sini Anda baru naik ke tingkat stabilitas. Ini perlu jam terbang, perlu waktu. Market mau bagaimana, ekonomi mau lesu, bisnis apapun, Anda lihat orang tetap cuan. Lantas dia sudah capai breakthrough, omset sekian. Semua bisnis punya titik breakthrough. Kalau di Batam, Anda akan tahu. Kalau saya udah omset sekian, turun 50% itu masih cuan, aman lah itu. Stabilitas. Setelah saya baru Anda sukses. Stabilitas, Anda sukses, Anda bisa lewati siklus. Kan setiap bisnis punya siklusnya, apalagi sekarang bisnisnya life cycle-nya makin pendek. Ada lihat selebritis makin pendek masa topnya. Setelah sukses, orang sampai sini. Ini yang susah. Scalable, multiplikasi. Ini dokter udah top. Begitu meninggal dokternya habis, kliniknya juga habis. Lawyer, wah, habis. Akuntan, habis. Sama dengan bisnis keluarga. Zaman papanya sukses, ke anaknya habis. Multiplikasi. Multiplikasi yang terbaik adalah kamu lihat Alfamart. Dia nggak perlu, kan begitu banyak seluruh Indonesia kan, nggak perlu invest sendiri, orang bayar dia depan lagi, franchise, ambil barang sama dia. Jadi orang yang pertama orang bilang, buka toko kelontongnya susah, ngapain dipakai AC, pakai ini sistem lagi. Ternyata bisa sukses. Dia sasarnya apa? Orang-orang yang bandingnya deposito, dia invest nggak mungkin cuan lah. Cuan nggak mungkin cuan 50% return on investmentnya. Paling-paling teman saya bilang, you paling omset bagus, efisien 2% per bulan dari modal Anda. Setahun 24%, itu sudah maksimal. Teman saya buka berapa? Ada 15%. Tergantung lokasi, tergantung omset. Ada yang di bawah 15%. Jadi orang bandingnya deposito, orang yang ada 5%, ya udah lah, tahu aja itu. Nanti bisnis bagus bisa 15, bisa 10 dan sebagainya. Scalable. Itu kalau bisnis, kalau profesi saya scalable-nya apa? Saya train orang. Nanti saya train itu bisa jadi kompetitor saya. Gampang. Dan alum tahu, mana yang sudah mau tiru modal saya itu nggak bisa scalable, nggak bisa besar. You train orang, kasih dia semua, dia tiap hari ikut saya pun nggak bisa sepenuhnya, sebab spiritnya dia nggak tahu. Dia cuma lihat proses saya kan, hasil proses pemikiran saya, dia kan nggak bisa baca. Scalable.
You baru bisa scalable kalau win-win condition. You dare to share. Pada waktu sharing itu ada yang khianatin Anda, ada yang jadi kompetitor Anda, ada yang jelekin Anda, dan sebagainya. Dan kita terus rekrut. Jadi setiap income kita itu, kita punya budget. Anda lihat, fakta berbicara, sekuritas mana di Medan yang berani buka 3 cabang? Even Mandiri itu 1. Jadi saya nggak usah sebut omset saya berapa, income saya berapa, lihat aja cost saya. Karena semua orang bisa, nggak ada yang bodoh gitu. Sekuritas mana yang tiap tahun bisa pakai Pak Herman setahun IO dia 200 juta juga, belum lagi makan dan sebagainya. Sekian ratus juta kita buat untuk bangun brand image. Kalau orang lihat itu aja dia bisa hitung. Orang Medan kan paling pintar hitung. Lu apa hitung con kamu dulu? Bisa nggak saya masuk bisnis dia? Dan banyak orang bank yang kumpulin hero modal saya, bos-bos besar yang buka sekuritas tutup. Sebab di industri ini banyak yang mau, orang sekarang kan mau cepat kaya, instan. Dia ceritain sama saya, kamu lah, ini bisa masuk di saya udah 25 tahun, berbagai orang-orang influencer yang top, kita sudah tahu. Kita pelajarin jatuhnya bagaimana, kita pelajarin dia bertahan itu bagaimana, dan sebagainya. Kan modeling kita sesuaikan dengan situasi Medan. Ini, struggling, bertahan hidup, kita di state mana? Multiplikasi. Jadi mau multiplikasi, kamu harus ciptakan sistem, kamu harus tahu kontrolnya. Oke. Udah ya, oke kita main satu game. Lifestyle. Kira-kira sebulan berapa? Kalau lifestyle demikian. Setahun dah berapa? 1 M. Nah cukup. Angka satu lagi. Jadi setahun dia dapat net profit 13 M setelah dia operasional semua. Gak ada uang, gak tambah kekayaan dia. Dia kerja untuk lifestyle aja. Belum lagi ini 5 tahun mobil. Berusaha kan? 5 tahun tinggal mungkin 10 M aja, kan? Paling banyak kan? Dia harus ganti kan? Kalau 5 tahun kredit kan ada yang tiap tahun ganti mobil kan? 5 tahun harus tambah 30 M lagi, harga mobil kan naik kan? Dari mana datangnya uangnya? Ya tambah utang, kredit gitu. Kalau bisnisnya ada cuan lebih dari itu kan double. Kalau tidak apa? Mobilnya jual, kan? Kurangin. Rental lah. Untuk orang kan nggak tahu rental mobil kan, costnya naik lagi. Inilah yang kerja dari gudang uang. Kalau ini 50 M normal lease, dia rumah 5 M lah. Lumayan lah, 5 M rumah kan. Dia punya mobil 1 M. Dia punya diamond lain 1 M. Dia nggak punya bisnis lagi misalnya, yang bisnis nggak usah anggap dia nggak bisnis, nggak. Dia deposito berapa? 30 M. Dia invest rumah sewakan 10 M. Ini berapa dia? Punya portfolio yang konservatif 3 M. 3 M kan nggak sampai 10%, 6% ya. 10 M. Ini kan pasif income kan? Dia sewa. Biaya hidup dia misalnya setahun 600 juta, 50 juta per bulan dia hidup kan sudah enak kan? Sudah enak 50 juta. Jadi dari ini 30 M, 5% aja 1,5 M kan? Mana lebih enak? 50 M kan? Jadi bagaimana orang kan punya 2 worry, kekhawatiran mas.
atau takut. Terserah mana yang lebih Anda suka dari 3 istilah ini. Kalau di firman Tuhan di kitab Kristen kan jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Bagaimana jangan khawatir, jangan takut? Dia katakan, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sehingga kita mempunyai hati yang bijak. Tapi cara menghitung hari secara financial, ini expenses kamu, biaya hidup. Kalau tadi yang kredit, dia punya 50 miliar, dia punya deposito 30 miliar, kan? Belum lagi uang sewa, ini yang lebih tahu, 10 miliar bisa sewa 3% lah, bisa sewa dapat. Ada 2,5 lah, nggak usah 3% kan? Dari harga 750 juta kan? 2,5%, 10M. 10 M tadi berapa? 10 M? 250 juta kan? Dari passive income, 2,5% wajar kan? 250 juta. Ini 1,5 M. Berarti passive income dia 1,75 M per tahun. Expenses dia 600 juta. Jadi masih surplus 1 miliar lebih. Dia mau kira-kira 5 juta setahun untuk spending holiday. Kan enak kan juga kan? Jadi uang dia kapan habis? Eternal. Ini cara menghitung hari. Kenapa? Ya, 30 M deposito dia setiap tahun itu bertambah kira-kira 600 juta. Kalau dia holiday-nya 1,5 miliar setahun. Tiap tahun tambah ini. Tiap tahun tambah. Tahun depan nambah lagi. Tambah lagi, tiap tahun tambah lagi. Belum lagi kalau portfolio income dia itu, makanya kita bilang enjoy your, orang khawatir lantaran nanti uang saya bisa hilang nggak? Kurang nggak? Maaf, saya dulunya susah-susah loh. Udah puluhan tahun berjuang. Saya dulunya hemat loh baru dapat ini. Jadi memori dia hemat dan nggak bisa enjoy sama ini. Wah, mahal loh. Mau holiday masa holiday. Kalau Anda terbangnya di atas 10 jam 8 jam, ya harus tetap business class lebih nyaman, bisa tidur. Makin ekonomi itu tidur. Ya tapi kan ada orang katakan ngapain? Nanti tiba di hotel bayar semalam hotel kan lebih murah daripada tiket bisnis 3 kali lipat dari ekonomi. Itu tergantung pilihan lagi kan. Jadi dia terbawa dengan masa lalu, nggak bisa enjoy life to the fullest. Dia khawatir masa depan sebab tidak tahu hitung dan tidak tahu mengelola uang. Kalau kita punya 30 M, kita return 15% aja per tahun. Dan 15% kalau Anda tahu mengelola uang itu average ya. Pada waktu market bagus itu mungkin bisa 30. Market ini kalau Anda konservatif, Anda cut loss dan sebagainya masih bisa maintain 15%. Sebab rata-rata data IHSG ya di sini 15%. Itu berarti passive income Anda di portfolio kalau 30 M itu 4,5 miliar. Anda kalau spendnya 2 miliar tambah terus, nggak akan habis. Makanya financial quotient, financial intelligence itu penting sekali. Itu yang bisa membuat kita tidak khawatir. Kita tahu menghitung hari-hari kita umur panjang, uang nggak habis. Jadi janji Tuhan itu apa? Panjang ada di tangan kamu, kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Itu janji Tuhan. Dan itu tiga-tiga dicari orang seluruh dunia. Orang sudah kaya mau jadi gubernur, kenapa? Dia kehormatan. Orang habisin check up, obat anti-aging dan sebagainya, mau umur panjang. Jadi kalau itulah cara-cara menghitung hari dalam Alkitabiah, itulah cara-cara jangan khawatir. Dan itu tidak akan langsung. Kalau kita investasi rugi bagaimana? Udah rugi masih sedih, makin rugi. Lebih cepat kita, ngapain uang sudah rugi bisa cari kok. Kamu kesehatan turun nggak bisa cari lagi, ngapain bodoh. Jadi masa muda itu adalah misalnya ada orang sekarang usia 65,
harapan hidup orang Indonesia kan 72 lebih kurang, saya nggak tahu 70 atau 72, 65. Misalnya dia nggak tahu kelola uang, dia punya uang 10 miliar atau 20 miliar, nggak bertumbuh lagi uang dia, karena nggak bisa mengelola. Anda masih muda, Anda cuma punya 100 juta sekarang. Sepanjang Anda bisa berumur panjang, Anda hidup pilihannya itu kekayaan kaya adalah pilihan, Anda bisa lipatnya 24% per tahun, 2% aja. 20 tahun, Anda jadi 7 miliar lebih. 25 tahun, kalau Anda umur 30 tahun, ini 55 tahun, Anda sudah lebih kaya dari dia, 21 miliar lebih. Dengan 100 juta aja dikembangkan. Sepanjang jangan Anda untungi tiap tahun habiskan. Kalau habiskan ya tetap begini. Kalau tidak habiskan, Anda ini invest terus, dan logikanya kalau orang makin invest, dia pantau, dia evaluasi, dia analisa, makin ini akan makin tajam. Ini bisa naik pada waktu market bagus ya. Market bawah mungkin bisa lebih turun. Ini kan 20 tahun average. 21 miliar, kalau dia punya 500 juta uang modal sekarang invest, dia bisa 25 tahun 108 miliar, 30 tahun 300 miliar. Jadi tua itu pasti, kaya itu pilihan. Pilihan mau invest gak? Pilihan tahan diri gak? Pilihan konsisten gak? Pilihan disiplin gak? Kalau Anda sudah tahu demikian, dan Anda tahu uang Anda akan eternal, tidak habis lantaran tahu mengelola, akan khawatir, udah. Yang bisa kita kontrol itu, ini nggak bisa kontrol. Ini bisa kita tahu kan? Berapa lama hidup nggak bisa kontrol. Syukur kalau umur sampai ini lebih 30 tahun, banyak lagi. Jadi pada waktu Anda sudah tahu wealth distribution-nya, Anda kan mau bagi berapa, Anda habis saja tinggal. Masa Anda sisakan semua ke Anda, tidak menikmatin hasil kerja keras Anda. Anda bagilah porsi berapa yang mau saya habiskan, berapa. Terus saya itu udah kamu ambil aja pabrik saya, pasti. Jadi pada waktu Anda di sini, itu disiplinnya deh, jangan dengerin ini dan sebagainya. Oh ini emas lagi naik, antam nggak naik. PSB yang naik. Jangan naik ya. Dan tanya orang, ada satu dokter ikut kita invest di Global Syariah Equity Fund, yang semuanya invest di saham 60% porsinya di saham teknologi Amerika Serikat. Tahun lalu kita invest starting US dollar 1 unit, nggak mau ya. Waktu itu kurs masih 15.300. Sekarang kita untung kurs, sekarang udah 1,31. 15 bulan 31% dalam US dollar. Dia tunggu 1,2 dia masuk, naik. Nggak sampai sebulan 3%. Dia bilang saya taruh deposito setahun cuma 2%, 3% ini tuh. Saya nggak. Ya terserah Anda. Kalau saya masih hold. Oh teman saya bilang itu bahaya. Nanti China itu Amerika bisa dihabisi China. Oh ya terserah. Saya bilang teman kamu itu punya untung, punya invest nggak di Amerika? Nggak. Punya saham teknologi, Nvidia, Apple tidak. Teman kamu praktisi pasar modal? Bukan. Teman kamu penasehatnya? Bukan. Ngapain kamu dengar? Kamu kan dokter. Misalnya kalau dokter, sekarang di YouTube semua obat kanker gak usah obat bisa ini, semua bisa sehat loh. Kamu kan bilang itu bullshit kan? Sama. Kamu jangan dengar orang yang tidak invest, bukan praktisi, bukan ini, tidak lari, ngapain kamu khawatir? Jadi dia hanya orang itu sudah invest, dia untung, dia takut hilang. Tapi mau cair, takut nanti naik. Jadi serba takut. Dari antara persimpangan dua kan ada duanya kan. Nah, saya
itu kamu putusin sendiri lah. Takut menang tapi nggak takut kalah. Ini bagus nih. Dalam dunia apapun ya, dalam hidup, dalam bisnis, dalam percintaan, dalam keluarga, yang namanya susah itu pasti ada. Masa susah itu sama dengan masa percobaan. Itu tidak ada yang menetap. Ya, yang namanya masalah itu bisa timbul, berlangsung, berubah dan lenyap. Ya, sama seperti kita juga hidup ya. Yang namanya pasti hidup terus nggak ada ya Pak ya. Kita juga berubah ya. Saya dulu rambut nggak ada yang putih loh. Sekarang saya tengok kaca, alamak ada uban loh. Ya ini berubah ya. Jadi misalkan kita ada sometimes kita dihinggapi. Ya saya memakai kata dihinggapi. Berarti tidak menetap. Dihinggapi problem, dihinggapi masalah. Kita harus ketenangan ya Pak Darmin, betul ya. Di dalam ketenangan itu kita akan mendapatkan suatu inspirasi, choice. Nah, ini menurut saya kadang sebagai seorang entrepreneur banyak masalah, very crowded. Saya malam kadang saya pun masih pikir besok saya mau ngapain ya. Karena apa yang kita lakukan itu sesuatu yang, karena menurut saya waktu itu sangat limited. Waktu itu tidak bisa saya ulangi. Kita hidup ini menurut saya harus membuat legacy untuk keluarga. Jadi apa yang saya buat sekarang itu bukan untuk diri saya sendiri. Saya harus membiayai ratusan orang di pabrik. Saya merupakan berkat orang itu juga. Jadi saya selalu bilang sama staf saya, kalian doakan bos kalian ya supaya panjang umur. Kenapa? Masih banyak misi-misi yang harus kita selesaikan. Karena anak-anak kalian kan masih kecil. Itu merupakan rangkuman ya, Pak Darmin izin. Itu 3 rangkuman menurut saya. Yang saya paling suka adalah tidak ada barang yang mahal. Wah itu keren sekali Pak. Ya, kita sendiri harus memotivasi diri. Uang sendiri yang kurang. Ya, uang kalau banyak pasti tidak ada yang mahal. Itu aja yang dari saya Pak Darmin. Thank you Pak Darmin. Appreciate Bapak atas waktu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.